Saya mencoba untuk mengambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Seperti ini Injil Tuhan, dan semoga Tuhan menyertai saya. Tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, dan terpujilah Kristus. Menurut Injil Matius ini, Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum ia menikah dengan Yusuf. Pribadi saya, kalau saya lah di dalam posisi Yusuf, saya pasti merasa kecewa, sakit hati. Dan bahkan sebagai manusia, saya pasti akan memaki, bahkan kurasa ya gimana lah, emosi pasti timbul. Kalau emosi timbul, segala apapun harus dilakukan untuk membalaskan rasa sakit hati. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal yang demikian menurut Injil Matius tadi. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, dia tulus hati. Akan tetapi saya rasa sebagai juga manusia, Yusuf pasti merasa sakit hati sehingga dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Ya, lain halnya kalau saya di posisi Yusuf, saya pasti sudah menyebarkan ke seluruh dunia ini bahwasanya, hei, itu si perempuan itu tidak bagus karena dia mengandung sebelum menjadi istri saya, dan saya tidak berbuat apa-apa. Hal demikian tidak terjadi seperti Yusuf. Dia memang, saya rasa sebagai manusia pasti sakit hati hingga dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Akan tetapi malaikat Tuhan nampak dalam mimpi Yusuf sehingga dia menerima Maria sebagai istri. Yusuf, kalau menurut Injil, tidak banyak tentang Yusuf diceritakan. Sesudah Yesus mengajar, sesudah Yesus dewasa, sampai Yesus mati di kayu salib, sepertinya Yusuf tidak tampak di dalam Injil. Yusuf hanya tampil ketika kekanak-kanakan Yesus, semenjak Yesus di dalam kandungan hingga
kekanak-kanakan Yesus ketika Yesus hilang di umur 12 tahun dan mereka temui di bait Allah mengajar. Saya memang kurang, masih pengetahuan saya tentang Injil masih dangkal dan perlu banyak belajar. Akan tetapi lantaran perintah dari KDS kami, ya saya harus melakukan juga. Berpartisipasi di dalam merayakan pesta nama Paroki Santo Paulus Pangkalan Berandan sebagai saya salah satu umatnya. Yusuf secara mungkin dikenal orang sebagai ayah atau bapak dari Yesus. Karena Yusuf adalah keturunan Daud. Dan nubuat para nabi sebelum Yesus dilahirkan bahwasanya sang Mesias itu adalah keturunan dari Nabi atau Raja Daud. Yusuf adalah ayah dari Yesus sebagai ayah penjaga. Dengan ketulusan hati Yusuf tadi menerima Maria sebagai istri. Dan dia menjaga, melindungi Maria semenjak hamil sampai Yesus lahir, sampai Yesus kekanak-kanakan, dan mungkin sampai Yesus meninggal. Dengan kerendahan hatinya, dia tetap berjuang sebagai tukang kayu untuk menafkahi Maria dan Yusuf. Yusuf tidak merasa untuk apa saya memperjuangkan Yesus. Dia bukan darah daging saya. Tetapi dia tetap tulus, ikhlas hati untuk membesarkan Yesus. Yusuf sejauh yang saya kenal adalah, kalau saya tidak salah, Yusuf diangkat sebagai santo oleh Paus Pius. Paus Pius tahun berapa saya lupa. Dan sebelumnya Yusuf sama seperti Injil, dia kurang populer. Akan tetapi dia adalah seorang penjaga sang juru selamat, penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Yusuf sejauh yang saya kenal juga seorang santo, pelindung para pekerja, pelindung para karyawan seperti saya, pelindung saya, lantaran saya seorang karyawan. Dan bagaimana Yusuf ketidakpopulerannya akan ketulusan hatinya, ada sesuatu kekuatan yang mungkin yang saya pahami bahwasanya kekuatan itu adalah kalau saja Yusuf tetap menolak Maria sebagai istri, nubuat para nabi pasti sudah musnah bahwasanya sang Mesias itu bukanlah keturunan Raja Daud. Atau mungkin kalau Yusuf menolak tetap menikah dengan Maria, mungkin Maria akan diasingkan, atau mungkin akan dibuang entah kemana lah, sebagai seorang wanita yang hamil melahirkan tanpa mempunyai seorang suami. Di balik ketidakpopuleran Yusuf, menurut saya ada suatu kekuatan bahwasanya tanpa Yusuf, sang Mesias itu, sang juru selamat yang kita imani, Yesus Kristus, mungkin ceritanya pasti akan lain. Di balik ketidakpopuleran seorang Yusuf, dia terlibat besar akan penyelamatan Yesus Kristus. Para juri
Yang terhormat, di atas pengetahuan saya yang tidak seberapa ini, saya ingin meneladani, mengajak seluruh bapak separoki Santo Paulus agar pelan-pelan kita meneladani Santo Yusuf, sang penjaga, sang juru selamat. Berkat ketulusan, kita meneladani ketulusan Santo Yusuf untuk menjaga keluarga kita, untuk menafkahi keluarga kita dengan kerendah hatian, menerima kekurangan ataupun kelebihan anak-anak atau istri. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Dikatakan selama setahun. Tetapi kalau menurut saya, menurut pribadi saya, mungkin orang beranggapan bahwasanya setelah kelahiran Yesus, Yusuf bersetubuh dengan Maria. Akan tetapi, kalau menurut saya, Yusuf sudah memahami bahwasanya rahim Maria telah melahirkan kekudusan. Maria telah dimasuki kekudusan. Sebagai seorang yang beriman, Yusuf yang rendah hati, saya yakin Yusuf takkan melakukan atau menodai kekudusan Sang Maria. Oleh sebab itu, saya pun mengimani atas ajaran gereja yang saya imani, gereja Katolik yang saya imani, Maria perawan sampai akhir hidupnya di dunia ini. Sehingga saya mengimani bahwasanya Maria itu Santa Perawan Bunda Maria. Terima kasih. Demikianlah yang bisa saya ulas tentang bagaimana Matius 1 ayat 18 tentang 20 sampai 25. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan butuh pembelajaran lebih daripada senior saya, daripada orang-orang yang lebih memahami Injil tentang perikop Matius 1 ayat 18-25. Terima kasih.